Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil praktikum acara pertama, yakni penginstalan Composer, terus juga Laravel, dan Node.js, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama itu kita download terlebih dahulu Composer, Node.js, dan juga levelnya belakangan aja. Kita sekarang download dan install Composer dan Node.js dulu karena saya udah punya, jadi saya tidak melakukannya lagi. Kalau yang Composer ini tinggal diklik open link, nanti udah ke download sendirinya dan nanti ada di bagian download. Ini bisa langsung diklik dua kali untuk diinstal seperti biasa. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung ke konfigurasi XAMPP. Untuk konfigurasi ini tuh sebenarnya kita hanya digunakan apa? Kita hanya mengecek si versi PHP kita itu bisa dilakukan dengan cara ini. Kita copy ini dan kita buka administrator. Kita buka command prompt. Command promptnya kita run as administrator. Nah, di sini terlihat kalau versi PHP yang ada di laptop ini itu 8.1.17. Jadi dia sudah memenuhi kriteria di awal tadi yang PHP-nya harus lebih dari atau sama dengan 8,1. Nah, untuk selanjutnya itu konfigurasi PHP ini dari XAMPP. Ini tuh bisa dilakukan dari ini XAMPP. Lalu kita ke bagian apa aja, kita buka config, lalu PHP ini. Nah, untuk yang akan kita cari itu kita bisa Ctrl F. Nah, misal kita mau mencari yang bagian ini. Jadi di sini kita tuh ditugaskan untuk kata-kata yang ada di sini, ini tuh kita akan menghilangkan tanda titik koma di depannya yang pada bagian extension. Begini kita Ctrl V, lalu kita search aja. Nah, kita mungkin ke bawahin lagi, tidak ada, tetap ke atas, nggak ada juga. Berarti ini kan, nah ini kan udah tidak ada titik komanya. Selanjutnya kita yang ini coba, lalu kita paste. Nah, pada ini juga sudah tidak ada titik komanya karena emang sudah saya hilangkan pada praktikum sebelumnya. Oke, selanjutnya itu jangan lupa di save terus di close. Jika ini sudah, maka selanjutnya itu install Composer yang tadi. Penginstalan Composer dan untuk proxy setting nanti dikosongin terlebih dahulu karena kita belum membutuhkannya. Dan untuk konfigurasi PostgreSQL kita ada di data. Ini tuh ada di C program file PostgreSQL 12 data. Nah, ini tuh kita akan mencari file ini. Kita klik dua kali aja. Lalu kita akan buka pakai Notepad. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menyamakan dengan yang ini. Kita untuk menyamakan pada bagian ini. Itu ada di bagian ini. Kita harus menyamakannya sama persis sama yang ada di PowerPoint. Nah, setelah itu kita akan membuka file selanjutnya, yang ini postgresql.com. Ini, klik dua kali pakai Notepad. Lalu kita menyamakan pada bagian trace-nya. Ini tuh pada bagian atas. Nah, pada bagian ini
Kita harus menyamakannya sama dengan di bagian PPT. Oke, selanjutnya mungkin untuk koneksi PostgreSQL, kemarin waktu praktikum saya tidak melakukannya karena emang sebelumnya sudah pernah dikoneksikan, jadi saya tidak melakukan koneksi tersebut lagi. Nah, untuk download Laravelnya itu menggunakan command prompt ya. Command prompt terus ini mengetikkan Composer Create Laravel. Nah, example app-nya ini nanti diganti dengan nama folder yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat folder Laravel di dalam Laravelnya dan kita akan membuat sesuai nama foldernya yang tulis di sini. Lalu proses dan bagian ini. Ini tuh jadi pada bagian ini kan kita sudah membuat si folder Laravelnya. Nah, folder Laravelnya itu kan tersimpan di disk kita. Nah, kita akan buka si Laravelnya itu menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada bagian ini tuh disamakan dengan atau bisa dengan dikata lain dihubungkan dengan PostgreSQL kita agar nanti bisa dilakukan pembagian data. Selanjutnya, setelah ininya sama persis, jangan lupa database-nya itu sama dengan yang kita buat di Laravel tadi. Lalu selanjutnya kita buka terminal di VS Code. Nah, ini kita akan melakukan ini satu persatu di dalam VS Code-nya ini. Saya sudah melakukannya. Setelah itu, nah pada bagian Composer Request Laravel Breeze.dev, nanti itu ada langkah-langkah ini. Jadi kita harus menekan pertama itu build with appline, lalu kita eh, menekan no, dan kita memilih PHP unit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kan kita akan masuk ke Laravelnya, menjalankan Laravelnya itu dengan cara ini, di copy, masuk ke Visual Code, paste, salah, masuk ke Visual Code di terminalnya, kita paste, enter. Jangan lupa nyalakan Apache. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ketika ini sudah berjalan seperti ini, maka kita bisa membuka link ini. Nah, di sini saya sudah bisa login ya, karena saya udah pernah bikin sebelumnya. Seperti itu. Nah, saya sudah pernah membuatnya, jadi saya tinggal login. Oke, jika ingin menstop si terminalnya ini, tinggal Ctrl C aja. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian sudah ini tinggal bikinnya. Nah, kita kan membuat project baru. Enggak project baru, sebenarnya kita membuat database di dalam The Beaver. Nah, kan kemarin si PGWL-nya ini kan kita udah disimpan di database kita, di Postgres kita, jadinya dia udah ada di PGW ini. Nah, lalu kita kemarin sempat mencoba beberapa kode SQL dan kita ditugaskan untuk membuat 5 kode SQL dan ini kode SQL saya. Ketika ini dijalankan, maka hasilnya nanti ini dan ketika ini dijalankan, oh, oh iya, saya menghapus apa form ini. Nah, untuk mengeceknya apakah itu sudah terhapus atau belum, itu di bawahnya ini select from person ini. Nah, maka dia tidak ditemukan karena tadi udah saya hapus. Nah, selanjutnya ini, nah seperti ini untuk memilih data.
di mana colornya itu ungu dan putih. Selanjutnya ini untuk eh, dia mengecek si city-nya dan untuk ini dia menghitung jumlah data yang yang di dalam kolom city-nya itu Cirebon dan yang di kolomnya datanya itu Cirebon itu ada 7 data. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.